semuanya, kembali lagi di channel 78 Podcast Mansagari bersama saya, Fiona. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial loh. Beliau adalah pustakawan ahli muda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat loh. Nah, tema kita hari ini adalah perpustakaan ramah anak. Nah, siapakah pemateri kita pada pagi hari ini? Beliau adalah Ibu Heni Murdianti, SAG. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Fiona, selamat pagi. Nah, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat and insya Allah always feel happy. Iya, oke. Nah Bu, sebagai pustakawan, apa aja sih kegiatan sehari-harinya? Nah, yang saya tahu biasanya yang ada di sekolah-sekolah itu pustakawan itu hanya merapikan buku-buku. Terus habis itu kalau misalkan ada murid-murid yang ingin meminjam buku, nanti ditulis di buku pinjam gitu loh Bu. Nah, apakah cuma itu aja kegiatannya atau ada yang lain lagi gitu Bu? Oh iya, memang tidak salah seperti apa yang Fiona sampaikan tadi itu ya, bahwa pustakawan itu biasanya identik dengan tukang buku. Artinya tukang buku itu misalnya ada pemustaka yang datang meminjam buku, kemudian pustakawan memberikan pelayanan begitu. Tetapi sebenarnya pekerjaan pustakawan itu tidak hanya sebatas pinjam meminjam buku. Ada banyak hal lain yang dilakukan oleh pustakawan yang mungkin kebanyakan orang belum mengetahuinya, seperti itu. Di antara pekerjaan pustakawan yang lainnya itu misalnya seperti membuat katalog, kemudian membuat klasifikasi buku gitu ya. Kemudian untuk pustakawan yang misalnya jenjangnya itu sudah lebih tinggi gitu, biasanya mereka sudah tidak lebih fokus lagi kepada hal-hal yang bersifat teknis, tetapi lebih banyak kepada misalnya pelibatan masyarakat atau hal-hal yang bersifat pikiran. Seperti misalnya kita juga dituntut untuk ahli dalam menulis gitu. Jadi kita dituntut untuk ahli membuat karya ilmiah populer seperti itu. Kemudian nanti kita akan melakukan pembinaan ke bawah itu, yaitu ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian nanti kita juga melakukan pembinaan lebih banyak terlibat ke masyarakat. Gitu. Mungkin izin ya sedikit Fiona, saya bercerita sedikit mungkin nih tentang kita ini kok bisa gitu. Kalau dilihat kan dari nama itu ada gelar akademik di belakang nama saya itu SAG. Kalau SAG itu kan sarjana agama. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa gitu seorang sarjana agama menjadi pustakawan gitu. Iya kan? Iya benar. Akan aneh, artinya tidak linier antara pendidikan yang sudah saya tempuh kemudian dengan profesi yang saya jalani saat ini gitu. Tetapi saya mendapatkan gelar pustakawan itu juga tidak cuma-cuma gitu, ada proses panjang yang saya lalui di situ. Jadi memang mungkin pendidikan akademik saya itu sarjana agama gitu, tetapi ketika saat itu saya dimutasi ke perpustakaan, ada program dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di situ ada diadakan diklat CPTA, istilahnya diklat CPTA itu diklat calon pustakawan tingkat ahli. Jadi setelah melaksanakan atau mengikuti pendidikan itu selama beberapa bulan, kemudian kita dinyatakan lulus, barulah kita diakui sebagai pustakawan. Seperti itu. Ya. Dan mungkin pemirsa juga mungkin agak aneh, seorang pustakawan kok sekarang diundang sebagai narasumber untuk berbicara tentang perpustakaan ramah anak gitu. Kok bisa gitu ya pustakawan kemudian berbicara tentang ramah anak seperti itu. Nah, untuk dimaklumi, saya juga di sini menjadi narasumber tentang konsep bagaimana sih nanti konsep perpustakaan ramah anak itu tidak semata-mata saya yang ingin atau apa gitu, tetapi kita juga dinyatakan lulus gitu. Saya pernah mengikuti itu program program perekrutan SDM PISA. PISA itu adalah Pusat Informasi Sahabat Anak yang diadakan oleh Kementerian
pemberdayaan perempuan dan anak Republik Indonesia. Jadi itu juga seleksinya panjang, pendidikan yang kami tempuh juga panjang gitu. Tesnya juga tidak main-main. Sehingga kemudian setelah melampaui semua progres itu, kami mendapatkan sertifikat SDM PISA tersertifikasi ramah anak. Itulah kemudian yang menjadi latar belakang kenapa sekarang saya berani berbicara tentang bagaimana konsep perpustakaan ramah anak. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang perpustakaan ramah anak, apa sih sebenarnya konsep perpustakaan ramah anak itu, Bu? Oke, baik. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang apa sih konsep perpustakaan ramah anak itu ya. Kita harus menyatukan persepsi dulu nih tentang definisi anak itu apa, seperti itu kan. Artinya yang disebut anak itu rentang usia berapa sampai berapa gitu kan, kita harus sama dulu nih persepsinya, ya kan. Karena selama ini mungkin kita itu memahami bahwa yang disebut dengan anak-anak misalnya anak-anak SD, anak-anak TK gitu kan. Iya kan? Nah, tetapi kemudian kalau kita merujuk kepada definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu ada di pasal 1 ayat 1 bahwa yang disebut dengan anak itu adalah anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 18 tahun. Seperti itu. Ya, 0 sampai 18 tahun. Jadi anak yang masih di dalam kandungan ibu pun itu sudah disebut dengan anak gitu. Nah, kemudian apa kemudian yang dapat kita simpulkan dari definisi tersebut gitu? Itu artinya bahwa anak-anak yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMAN 1 Negeri Gunung Sari berarti banyak yang masih masuk dalam kategori disebut sebagai anak. Iya. Ya kan? Saya juga termasuk. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian ramah anak itu apa sih gitu, ya kan? Ramah anak itu apa gitu. Jadi untuk memenuhi standar ramah anak itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Di antaranya itu aman, kemudian bersih dan sehat, kemudian peduli, kemudian ada jaminan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan hak mereka untuk dihargai dan didengarkan suara mereka. Seperti itu. Itu unsur-unsur yang harus ada dalam konsep ramah anak tersebut. Nah, jadi kan tadi kita sudah tahu nih yang disebut dengan anak siapa saja, kemudian yang masuk dalam unsur konsep ramah anak itu seperti apa gitu. Nah, kemudian sekarang kita tarik lagi bahwa seperti apa sih konsep perpustakaan ramah anak gitu kan? Nah, jadi apa istilahnya ya kan perpustakaan itu dia dikelola, diselenggarakan itu banyak item di situ kan. Di antaranya misalnya ada koleksi buku di situ kan. Kemudian ada pengelola perpustakaannya ya kan. Kemudian di dalam perpustakaan itu misalnya ada interior, ada furniture seperti itu kan yang harus ada dalam perpustakaan itu. Nah, misalnya sekarang kita kalau berbicara tentang konsep perpustakaan ramah anak, kita tilik dulu satu persatu gitu. Misalnya dari koleksinya nih gitu kan. Dia koleksi perpustakaan yang ada di situ tuh benar-benar sudah ramah anak tidak? Nah, dari mana kita tahu bahwa misalnya koleksi yang ada di perpustakaan itu dia sudah termasuk ramah anak gitu. Jadi koleksi-koleksi yang ada di situ itu adalah koleksi yang misalnya dia tidak mengandung pornografi, tidak mengandung porno aksi, kemudian koleksi-koleksi yang ada di perpustakaannya itu misalnya tidak mengandung kekerasan, kemudian tidak ada materi atau konten-konten bullying gitu ya, yang ada di koleksi tersebut gitu. Nah, kemudian itu dari segi aman, dari segi koleksi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya sekarang dari segi sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan itu sendiri. Nah, dari mana kita tahu mereka misalnya sudah aman enggak nih bagi anak-anak seperti itu kan? Nah, jadi kita lihat, kita tilik apakah misalnya
pengelola perpustakaan itu ketika anak-anak berkunjung gitu, mereka ramah enggak? Mereka peduli enggak sama anak-anak yang datang? Mereka peka tidak sama kebutuhan anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan? Seperti itu. Dalam artian banyak misalnya kan contoh gitu. Ada misalnya pegawai perpustakaan atau pengelola perpustakaan yang ketika anak-anak datang berkunjung, dia cuek bebek gitu kan, enggak peduli, terserah mau baca, mau tidak gitu. Dan kemudian ketika ada beberapa anak misalnya kesulitan untuk menemukan koleksi bahan bacaan yang mereka butuhkan, tak jarang misalnya pengelola perpustakaan tersebut bersikap semau gue yang bilang cari sendiri aja, bisa baca kan gitu, seperti itu. Itu berarti dia tergolong tidak ramah anak. Justru kalau SDM yang tergolong ramah anak itu adalah dia peka terhadap kebutuhan pemustaka yang datang berkunjung ke perpustakaan. Dia peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang datang berkunjung ke perpustakaan. Seperti itu, artinya dia tidak lepas begitu saja. Bahkan misalnya jika mungkin ada di antara anak-anak yang berkunjung itu mengalami kesulitan, dia dengan sabar memberikan bimbingan, dia dengan sabar mendengarkan. Nah, dan kemudian hak-hak anak betul-betul dia perhatikan dan dia dengarkan. Misalnya ketika anak butuh, kita butuh misalnya koleksi buku yang seperti ini gitu kan, disampaikan misalnya ada anak, itu harus didengarkan, harus dipertimbangkan. Seperti itu. Nah, kemudian dari segi furniture atau interior gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Kalau untuk perpustakaan yang ramah anak itu, artinya misalnya furniture yang ada di perpustakaan itu betul-betul sesuai dengan menggambarkan dunia anak itu seperti apa, yang membuat ketika anak-anak itu datang mereka merasa betah, mereka merasa senang, mereka merasa gembira gitu kan dengan interior maupun furniture yang ada di perpustakaan itu yang sekiranya mungkin tidak melukai, ya kan, yang tidak membahayakan. Seperti itu kan tadi ada salah satu unsurnya itu bersih juga kan, kemudian sehat, misalnya apakah AC-nya itu tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Itu semua harus sedetail itu diinikan gitu, diperhatikan. Kemudian dari misalnya aksesibilitas gitu, gampang tidak perpustakaan sekolah itu diakses oleh siapa saja. Baik misalnya pemustaka yang normal atau misalnya penyandang cacat atau disabilitas. Itu semua benar-benar harus diperhatikan. Nah, jadi konsep perpustakaan ramah anak itu sudah jelas ya, seperti apa, dia harus memenuhi apa unsur-unsur yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, seperti apa namanya, kalau misalkan nih di konsep perpustakaan anak itu, kalau di sekolah-sekolah itu diterapkannya itu apakah hanya di sekolah yang menerapkan konsep atau mendukung konsep sekolah ramah anak aja atau bagaimana? Kalau dari pertanyaan itu ya saya menyimpulkan berarti ada sekolah yang mengusung konsep ramah anak, tetapi ada juga sekolah yang tidak mengusung konsep ramah anak gitu ya. Seharusnya idealnya gitu ya. Idealnya kalau misalnya dari istilahnya itu dari apa yang disosialisasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Idealnya itu seluruh sekolah itu sebenarnya harus mengusung konsep ramah anak. Artinya sekolah yang terintegrasi dengan perpustakaan berarti juga harus mendukung atau mengusung konsep perpustakaan ramah anak. Jadi artinya tidak terkotak-kotak, ada yang mengusung, ada yang tidak. Kalau idealnya itu bagi kebaikan anak-anak itu seharusnya gitu ya, seluruh sekolah itu menyediakan perpustakaan yang ramah bagi anak. Oke. Seperti itu. Nah, apakah perpustakaan ramah anak itu harus dimulai dari petugas atau stafnya atau bagaimana itu, Bu? Oke. Jadi untuk
perpustakaan ramah anak itu kira-kira dimulai dari mana gitu ya? Iya. Apakah dimulai dari stafnya atau dimulai dari apa gitu? Iya. Kalau menurut pengalaman kami yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat itu, tentu langkah awal yang harus kita lakukan untuk menciptakan perpustakaan ramah anak itu adalah dengan mengikuti seleksi PISA itu, mengikuti seleksi PISA. PISA itu kan tadi saya katakan bahwa Pusat Informasi Sahabat Anak. Ya. Kenapa perlu misalnya SDM atau pengelola perpustakaannya itu mengikuti seleksi PISA itu? Karena di situ kita akan dibimbing, diberikan bekal, diberikan ilmu pengetahuan bagaimana agar kita mampu menjadi pegawai atau pengelola perpustakaan yang ramah bagi anak. Karena ramah bagi anak itu kadang tidak sesederhana apa yang kita sebut begitu kan. Ada ilmunya, ada ilmu psikolognya seperti itu. Jadi semoga misalnya nanti kalau SMAN 1 Gunung Sari goalsnya memiliki goals misalnya untuk menciptakan perpustakaan yang ramah anak, semoga itu akan didukung oleh pemegang kebijakan di sekolah itu, dan langkah awal yang bisa dilakukan yaitu dengan mendaftarkan seluruh SDM perpustakaan yang bekerja di perpustakaan SMAN 1 Gunung Sari untuk ikut seleksi PISA yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Oke. Nah, memangnya ada ya sekolah atau perpustakaan yang tidak mendukung atau tidak mensupport terhadap anak-anak ya Bu? Atau bagaimana biar kita bisa tahu gitu gambarannya? Oke, baik. Sejauh pengalaman saya bekerja di di perpustakaan gitu ya, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat gitu. Dari 2015 sampai sekarang 2024 sekitar berapa tahun tuh? Rentangnya sekitar 10 tahunan lah gitu ya. Kalau ditanya dan saya mau jawab jujur, hanya saja jawaban jujur saya ini tidak menyebutkan institusi sekolah gitu. Saya tidak akan sebutkan, tetapi menyebutkan fakta yang terjadi di lapangan. Kalau tadi sesuai dengan pertanyaannya Fiona, sangat banyak sekolah yang belum support untuk mengadakan perpustakaan yang ramah dengan anak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena istilahnya tuh dari beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi setiap melakukan layanan perpustakaan keliling begitu ya. Kami lihat dari segi bangunan perpustakaannya misalnya. Itu bangunan perpustakaannya tuh kadang bikin miris maksudnya ya Allah, ini padahal perpustakaan itu merupakan jantung jantung dari sebuah sekolah gitu kan. Artinya kalau misalnya anak-anak itu ingin terdidik dengan baik, perpustakaan itu adalah alat yang paling memungkinkan untuk memperkaya wawasan anak-anak yang ada di sekolah tersebut kan. Tapi kenyataannya gitu, banyak pemegang kebijakan yang ada di sekolah-sekolah itu tidak menjadikan perpustakaan itu sebagai goals utama. Tidak memandang perpustakaan itu sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa. Seperti itu. Jadi bangunannya kadang tidak sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang ada. Kemudian koleksi bukunya itu pengen bikin nangis gitu. Artinya istilahnya tuh tidak didukung oleh sekolah itu gitu untuk mereka mengadakan koleksi-koleksi bacaan yang menggugah selera anak gitu untuk suka membaca. Padahal kalau misalnya dari beberapa pengalaman kami turun ke lapangan itu ketika kami datang gitu ya dengan membawa mobil perpustakaan keliling, itu animo mereka, antusiasme anak-anak sekolah itu luar biasa. Mereka senang sekali gitu. Mereka sangat senang membaca buku-buku koleksi yang kami bawa gitu. Itu artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya boleh dikatakan bahwa bukan minat baca anak-anak di sekolah itu yang rendah gitu. Tetapi
koleksi-koleksi bacaan yang tersedia di sekolah mereka itu yang tidak sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan passion mereka, yang bisa menggugah keinginan mereka untuk senang membaca. Seperti itu. Oke, ternyata gitu ya. Ya. Bu, apakah ada apa aja sih langkah-langkah biar perpustakaan kita termasuk kategori ramah anak? Apa aja itu? Oke. Tadi kan sudah saya sebutkan di pertanyaan nomor berapa tadi itu, kayaknya kalau tidak salah nomor 3 atau ya. Apa saja yang harus dimulai dari mana gitu itu kan. Kalau langkah-langkahnya itu tentu yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa pemegang kebijakan di sekolah tersebut yang pertama itu mengikutkan SDM-nya itu gitu ya, untuk mengikuti seleksi PISA, karena nanti seluruh pendidikan tentang konsep ramah anak itu akan didapatkan di situ. Nah, kemudian mungkin sebelum sebelum mengikuti seleksi PISA itu bisa juga dengan melakukan istilahnya tuh ya, ini secara internal, evaluasi internal. Secara internal. Misalnya tadi kan kita sudah sebutkan tuh beberapa unsur yang ada dalam ramah anak itu kan, sudah disebutkan. Nah, berarti kita kumpulkan nih SDM pengelola perpustakaannya terlebih dahulu. Kemudian kita evaluasi satu persatu. Secara koleksi ini sudah aman enggak seluruh koleksi yang ada di ini kita di perpustakaan gitu kan? Kemudian secara SDM pengelola perpustakaan yang ada di perpustakaan SMAN 1 Gunung Sari itu sudah ramah ndak, peduli tidak, mendengarkan suara-suara anak ndak, seperti itu. Mereka hangat tidak, ya kan? Kemudian tadi ada unsur bersih dan sehat gitu kan. Itu dievaluasi. Ini perpustakaannya kira-kira sudah masuk kategori bersih dan sehat tidak. Nah, kemudian secara aksesibilitas gitu, ini sudah gampang diakses oleh siapapun enggak. Tata letaknya, raknya gitu. Misalnya kan tidak semua anak tinggi gitu kan. Ada yang pendek, ada yang ini, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Itu dievaluasi semuanya. Oke. Seperti itu. Ya. Bu, kan saya nih kalau dibilang suka baca sih enggak, Bu. Tapi kayak rasanya mau ke perpustakaan tuh kayak kurang begitu ada minatnya gitu, Bu. Terus kalau misalkan mau baca buku, biasanya tuh kayak keduluan, baru baca sedikit udah males duluan, ngantuk duluan. Itu gimana caranya mengatasinya itu, Bu? Oke, untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya, memang istilahnya itu untuk menumbuhkan minat baca dalam diri kita itu tidak bisa kita dalam jangka waktu sebentar, tidak seperti kita membalik telapak tangan kemudian kita tiba-tiba jadi kutu buku gitu. Itu ada perlu usaha yang panjang, perlu pembiasaan yang panjang gitu. Dari misalnya kita kecil gitu kan sampai kita sampai kita dewasa. Nah, jadi misalnya untuk menumbuhkan minat baca itu memang mungkin kurang pas jika dimulai dari ketika kita sudah sudah remaja misalnya gitu. Seharusnya kebiasaan itu dipupuk oleh orang tua kita sejak kita masih bayi. Sejak masih bayi dengan cara apa? Dengan cara membacakan buku-buku yang colorful, yang seru gitu sebelum anak-anak tidur gitu. Jadi atau istilahnya mungkin kita kenal dengan read aloud ya, membaca nyaring. Ini untuk anak-anak. Jadi membaca nyaring itu walaupun terkesan sederhana gitu, cuma sekedar membacakan, tetapi ada berjuta manfaat yang didapatkan oleh anak dari kegiatan read aloud atau membaca nyaring itu. Beberapa di antara manfaat itu misalnya itu kan otak anak yang berada di masa-masa golden age itu, gitu kan, dia akan terus sambung menyambung ininya.
saraf otak anak itu. Oke. Dengan membacakan itu akan membuat anak bertambah kosakatanya, bertambah ilmu pengetahuannya. Kemudian nanti misalnya bisa merekatkan bonding antara ibu dan anak. Nah, lantas bagaimana nih kalau misalnya yang kita nih udah remaja gitu, udah lewat masa-masa golden age itu gitu kan, sudah enggak dibacakan buku lagi sama ibu kita. Jadi cara yang paling efektif untuk kita yang sudah misalnya udah remaja gitu, dengan cara mencari buku yang sesuai dengan passion kita. Kita paling sukanya apa? Jangan dimulai dari buku-buku berat dulu. Gitu. Misalnya mulailah dari buku-buku yang ringan kayak komik gitu kan. Kemudian nanti novel gitu. Itu kan ringan ya, artinya tidak berat gitu. Nah, nanti kalau sudah habit membaca itu terbentuk, dengan sendirinya nanti akan lahir kebiasaan dalam diri kita itu jadi kayak semacam butuh gitu. Semacam kita butuh, jadi kita merasa kalau nggak baca tuh nggak enak gitu. Saya pun soalnya sampai setua ini kalau nggak baca itu ada gelisah, ada perasaan gelisah kayak ada yang kurang gitu. Jadi terus itu dipupuk dari kecil hingga kita sudah setua ini kita tetap membutuhkan informasi. Nah, kalau sudah habit itu terbentuk, nanti dengan sendirinya kita akan kepo, akan penasaran dengan jenis-jenis bacaan yang genrenya mungkin lebih berat ketimbang sekadar novel atau komik. Seperti itu. Oh, ternyata selama ini saya salah. Saya dulu langsung baca kayak yang berat-berat, kayak buku pelajaran yang biasanya tulisannya tuh kecil-kecil gitu, terus banyak gitu. Gitu. Mungkin karena itu Bu Guru ya? Iya, jadi mungkin karena itu Bu. Nah Bu, mungkin Ibu dapat memberikan closing statement untuk podcast kali ini, mungkin Bu ada? Baik. Karena saat ini kita berbicara tentang konsep ramah anak, maka mungkin closing statement yang bisa saya sampaikan di sini adalah semoga semakin banyak para pemangku kebijakan di sekolah itu yang aware terhadap hak-hak anak. Ada banyak hak anak itu kan diantaranya yaitu bagaimana mereka mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang berkualitas, kemudian bagaimana mereka mendapatkan hak mereka untuk belajar dengan cara yang bahagia, yang having fun gitu ya. Karena bagaimanapun kan kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu adalah aset yang paling berharga yang dimiliki oleh sebuah negara yang tidak bisa dikonversi dengan apapun. Seperti itu, karena masa depan bangsa di waktu yang akan datang itu ada di pundak anak-anak tersebut gitu. Jadi kita juga sama-sama sudah mengetahui bahwa sistem tabur tuai itu tidak bisa kita pisahkan dari hidup kita, dan kita pasti tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah di masa yang akan datang, yang kemudian akan menjadi parasit di tengah-tengah masyarakat. Jadi semakin berkualitas pendidikan dan hal baik yang kita berikan untuk anak-anak, semakin berkualitas generasi yang akan kita temukan di masa yang akan datang. Mungkin itu. Terima kasih ya Bu, udah mau datang ke podcast kita kali ini. Saya juga terima kasih loh sudah diberi waktu untuk menjadi perpanjangan tangan Kemen PPA dalam hal ini PISA gitu ya. Untuk kita sharing, berdiskusi tentang perpustakaan ramah anak. Sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dadah!